Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 259. Saat dia memikirkan hal ini, wajah Xiaoyan segera menunjukkan semangat juang yang meluap-luap. Dia sekali lagi mempererat cengkeramannya pada penguasa Xuan berat sambil menjerit keras. Lengan kanannya tiba-tiba melambai dan penguasa Xuan berat yang cantik menari seperti spanduk panjang. Penguasa besar itu mendekat dan cahaya penggaris sepanjang 100.000 kaki keluar. Seketika itu juga warna langit dan bumi menjadi satu. Warna semua makhluk hidup tertutup seluruhnya pada saat ini. Cahaya penguasa yang agung merobek ruang kosong dan bertabrakan dengan keras dengan teknik pedang menakutkan. Garnisun yang datang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Namun, di saat berikutnya, terlepas dari apakah itu Xiaoyan di dalam atau tidak, arena atau kelompok setengah ahli di luar arena, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Sulit untuk membayangkan bahwa cahaya penguasa milik Xiaoyan yang sebanding dengan teknik do kelas manusia tinggi akan menjadi sangat lemah di depan teknik pedang. Garnisun di bawah tatapan kaget semua orang. Penguasa Xiaoyan yang penuh dengan kekuatan sebenarnya dipatahkan secara paksa oleh Garnisun, dengan cara yang tak terhentikan dalam beberapa saat setelah bertabrakan dengan teknik pedang Ludo. Garnisun, Ludo tertawa dingin. Garnisun miliknya ini telah menyatu dengan darah esensi di tubuhnya. Dia telah menghabiskan darah esensinya sebagai harga untuk membentuk pedang ini. Bagaimana kekuatannya bisa dengan mudah dibandingkan dengan teknik do kelas manusia tinggi? Meskipun teknik pedangnya, Garnisun belum mencapai tingkat teknik do kelas Ling. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan teknik do kelas Ling biasa. Meskipun pancaran penguasa Xiaoyan ini adalah teknik do kelas manusia tinggi, namun sama sulitnya untuk menekannya. Xiaoyan tentu saja tidak mau kalah. Ia pun tidak menaruh seluruh harapannya pada penguasa tersebut. Dia dengan jelas memahami bahwa penguasa ini saja masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Ludo. Karena itu, penguasa pemecah langit 7 lapis, penguasa kedua, Xiaoyan berteriak keras di dalam hatinya. Dia sekali lagi melambaikan penggaris besar itu saat cahaya penguasa ditembakkan. Cahaya penguasa agung lainnya yang tidak kalah dengan penguasa pertama ditembakkan. Ludo tertawa dingin. Xiaoyan sebenarnya berani menggunakan jurus ini. Semua orang di luar arena juga melontarkan tatapan penyesalan ke arah Xiaoyan. Ekspresi Guli menunjukkan sedikit kegugupan saat dia menatap pedang di tangan Ludo. Hatinya tidak berani rileks sedikit pun. Dengan seruan keras di dalam hatinya, Xiaoyan sekali lagi melambaikan penggaris raksasa di tangannya. Cahaya penggaris melesat keluar saat pedang lebar dan cahaya penggaris hendak bertabrakan. Cahaya penggaris menyatu dengan cahaya penggaris yang megah dengan kecepatan kilat. Dengan tambahan cahaya penggaris, kekuatannya cahaya yang dipancarkan oleh penguasa sekali lagi melonjak 4 kaki. Namun, sebelum wajah semua orang bisa menunjukkan ekspresi terkejut, Xiaoyan sekali lagi melambaikan kedua tangannya. Penguasa besar itu menari dan api surgawi membubung di udara seperti api spanduk. Ruang kosong juga berulang kali terdistorsi karenanya. Penguasa raksasa itu mengayun melewati kehampaan dan cahaya penguasa yang menakutkan keluar sekali lagi. Dalam sekejap, itu telah menyatu dengan 2 lampu penggaris sebelumnya. Kekuatan yang sudah mengerikan itu meroket sekali lagi. Melihat adegan ini, semua orang segera melebarkan mulut mereka dan tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Xiaoyan yang masih melambaikan penggaris besar di tangannya. 5 kaki. Setelah seruan keras lainnya terdengar dari lubuk hati Xiaoyan, penguasa besar di tangannya sekali lagi menembus ruang kosong. Api surgawi terbang dan cahaya penguasa melesat keluar. Itu mengikuti dari belakang dan menyatu sempurna dengan 3 penggaris yang bersinar seperti gelombang. Dengan penggabungan pancaran penguasa agung yang dibentuk oleh penggabungan 4 pancaran penguasa menjadi lebih mengesankan. Gelombang panas yang mengerikan menyapu kehampaan. Bahkan dengan isolasi batasnya, semua orang di luar medan perang masih merasakan panas yang sangat mengerikan saat ini. Pada saat ini, semua orang di luar medan perang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka memandangi penguasa yang bersinar seolah-olah mereka telah melihat binatang raksasa prasejarah. Penguasa pemecah langit berlapis 7, 6 kaki. Namun, pada saat ini, Xiaoyan, yang ekspresinya sudah menjadi sedikit pucat, sekali lagi mengeluarkan suara seruan keras di dalam hatinya. Dia tiba-tiba melambaikan penggaris besar di tangannya. Api surgawi yang cemerlang di atasnya sudah menjadi lebih redup.
Rasa lelah yang berat berangsur-angsur muncul di benak Xiaoyan. Namun, Xiaoyan masih melakukan yang terbaik untuk melambaikan penguasa besar di tangannya. Cahaya penguasa yang perkasa sekali lagi ditembakkan. Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan keempat kakinya, dia tidak mampu mengalahkan teknik pedang ludo. Paling-paling, itu hanya bisa membatalkan yang terakhir. Jika Xiaoyan ingin mengalahkan ludo sepenuhnya, dia perlu menggunakan kaki lain. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan ludo sepenuhnya. Saat kelima kaki itu menyatu, kekuatannya mengguncang langit. Cahaya penguasa yang menakutkan membelah seluruh langit. Pada saat ini, aura yang ganas dan sombong bahkan lebih kuat dari teknik pedang ludo. Garrison, ekspresi Ludo akhirnya berubah saat ini. Mata serius Ludo menatap Xiaoyan. Perasaan tidak berdaya akhirnya muncul dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gerakan pembunuhannya yang paling menakutkan, yang paling dia banggakan, akan digagalkan di depan bandi bintang 3 seperti Xiaoyan. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tangan Ludo yang memegang alat pedang itu mau tidak mau melepaskannya dengan susah payah. Tanpa dukungan Ludo, pedang itu tidak dapat menahan badai yang disebabkan oleh ledakan bahkan untuk sesaat. Ia tersapu dan dengan kejam ditusukkan ke tanah di bawahnya. Kekuatan yang tersisa dari cahaya penguasa agung membombardir dada Ludo di saat berikutnya. Menerima serangan yang begitu mengerikan secara langsung, Ludo terluka parah di tempat. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan kaki ketujuh Xiaoyan jika dia menggunakannya pada saat yang bersamaan. Di luar arena, mata semua orang menunjukkan keterkejutan saat mereka menatap Xiaoyan di arena. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Serangan pedang itu, yang mampu melawan Kaisar Bela Diri setengah bintang 8, sebenarnya dikalahkan dalam sekejap oleh serangan 5 kaki Xiaoyan. Sedemikian rupa sehingga ia dikalahkan tanpa kelonggaran sedikit pun. Setelah pertempuran ini, nama Yan Xiao sekali lagi akan bergema di kota liar kuno, bertarung melawan Kaisar Bela Diri setengah bintang 7 tingkat menengah, dan membunuh Kaisar Bela Diri setengah bintang 6 sebelum pertempuran. Dengan catatan pertempuran seperti itu, Xiaoyan, yang memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri setengah bintang 3, benar-benar bisa disebut legenda dalam pertempuran. Legenda dalam pertempuran. Pada saat ini, satu-satunya kata yang terpikirkan oleh orang-orang di luar medan perang untuk menggambarkan pertempuran Xiaoyan adalah 4 kata itu. Dohki di dalam tubuh Guli secara bertahap ditarik kembali ke dalam pusaran. Di sisi lain, beberapa orang berjubah hitam juga menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum pergi diam-diam. Pada titik ini, pertempuran dianggap telah berakhir. Tak perlu dikatakan lagi, Xiaoyan tentu saja adalah pemenang terakhir. Meski menang, seluruh tubuh Xiaoyan kelelahan. Dohki di dalam tubuhnya benar-benar habis. Dalam situasi sebelumnya, bahkan jika dia ingin menggunakan kaki ketujuh, itu sama sekali tidak mungkin. Tatapannya perlahan menyapu Kaisar setengah bela diri di luar medan perang yang masih memiliki tatapan berapi-api di mata mereka. Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia tidak lemah, mereka tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Dari sudut pandang tertentu, godaan dari undangan kolam petir kekosongan bahkan telah melampaui pentingnya kehidupan mereka sendiri. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada lawan dengan kekuatan serupa di antara orang-orang ini. Orang-orang itu akan merasa seperti serigala. Keserakahan terhadap kekuatan Xiaoyan, mungkin, di bawah godaan undangan kolam petir kekosongan. Pertarungan tak terkendali juga merupakan alasan mengapa mereka datang ke sini. Uhuk-uhuk, semuanya. Apakah ada orang lain yang ingin merebut undangan kolam petir kekosongan dari tanganku? Xiao tatapan yang sekali lagi menyapu kerumunan di luar medan perang saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Saat ini, tubuhnya sudah sangat kosong. Alasan mengapa dia dengan kuat bertahan dan masih berbicara pada saat ini adalah untuk membuat orang-orang di depannya merasa takut terhadapnya. Dari sana, mereka akan mengetahui kesulitannya dan mundur. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung saling memandang. Namun, tidak ada seorang pun yang mau melangkah maju. Setelah menyaksikan kekuatan Xiaoyan, hampir tidak ada orang yang berani memikirkan hal lain tentang Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka tidak mendapat dukungan dari Doki yang kuat seperti Ludo. Jika penguasa sebelumnya mendarat di salah satu dari mereka, kemungkinan besar mereka akan kesulitan lolos dari kematian. Pada saat ini, wajar jika mereka menghindarinya jika mereka bisa. Meskipun tidak ada perubahan pada wajah Xiaoyan ketika dia melihat ini, hatinya akhirnya menjadi lebih rileks. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dia saat ini berada di ambang terobosan.
Pertarungan berlebihan hanya akan meningkatkan kecepatan terobosannya. Ini bukanlah kabar baik bagi Xiaoyan, yang saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk menekan Doki di dalam tubuhnya. Bocah, aku yang dulu menginginkan undangan kolam petir kekosonganmu. Namun, saat Xiaoyan merasa rileks di hatinya, suara tua yang samar sekali lagi terdengar. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Orang yang berbicara sebenarnya adalah Kaisar setengah bela diri bintang 7. Bab 260. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menoleh. Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkung dan tegap yang mengenakan gaun sayen perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua lain yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Orang tua itu juga perlahan berjalan ke depan. Saat Xiaoyan melihat wajah kedua lelaki tua ini, hatinya langsung terkejut. Penampilan kedua orang ini sebenarnya sama persis. Seolah-olah salah satu dari mereka adalah salinan dari yang lain. Hal ini menyebabkan seseorang merasa sangat heran. Ketika orang banyak memperhatikan kedua lelaki tua ini, mereka langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa kedua lelaki tua ini akan benar-benar bertarung demi undangan kolam petir kekosongan di tangan Xiaoyan. Lin Feng, Lin Yu, saya tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah mereka. Setelah pertempuran berakhir, ruang segel juga telah dilepas. Saat kedua lelaki tua itu muncul, tubuh Guli melintas dan tiba di samping Xiaoyan. Dia dengan waspada memperhatikan dua orang di depannya. Mendengar kata-kata Guli, Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Guli, meskipun Doki di tubuhnya kelelahan, dia sudah meminum obat pelet tadi. Saat ini, Xiaoyan merasa jauh lebih rileks. Melihat ini, Guli tanpa sadar mengerutkan kening dan mendesah pelan-pelan berkata, kedua orang ini, yang satu bernama Lin Feng dan yang lainnya bernama Lin Yu. Atribut mereka juga sama dengan nama mereka. Yang satu adalah atribut angin dan yang lainnya adalah atribut air. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Guli mengalihkan pandangannya dan sekali lagi menatap kedua lelaki tua itu. Mata lamanya menyipit. Xiaoyan juga menatap kedua lelaki tua itu. Dia mengangguk sedikit. Setelah itu, Guli terus berbicara. Kedua orang ini, Lin Feng yang lebih tua dan Lin Yu yang kedua. Kekuatan mereka juga berbeda. Ini adalah sesuatu yang telah Anda temukan. Kekuatan Lin Feng sama dengan Ludo sebelumnya. Dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 7 tingkat menengah. Adapun Lin Yu, dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 7 tahap awal. Xiaoyan mengangguk lagi. Dengan kekuatan jiwanya, dia sudah merasakan situasi dasar ini ketika keduanya pertama kali muncul. Jika hanya dua orang itu saja, maka itu adalah satu hal. Karena mereka tidak akan cukup untuk membuat orang lain terlalu memperhatikan mereka. Namun, yang paling penting, sejak mereka berdua mulai berkultivasi, tidak peduli lawan macam apa yang mereka temui, mereka selalu bertarung bersama. Selain itu, keduanya memiliki atribut yang saling melengkapi. Jadi, ketika mereka bekerja sama, Kaisar setengah bela diri bintang 8 tingkat menengah biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Justru karena inilah reputasi mereka bahkan lebih besar daripada Ludo. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk lagi, si kembar ini memang lawan yang kuat. Ketika mereka bergabung, kekuatan yang bisa mereka keluarkan bahkan lebih mengerikan. Misalnya, tetua emas perak yang ditemui Xiaoyan di wilayah sudut hitam juga berada dalam situasi ini. Yang diandalkan oleh para tetua emas perak pemahaman diam-diam antara mereka berdua untuk melawan Sucian, yang merupakan Dozong bintang 3, dengan kekuatan mereka di puncak kelas Do Huang. Dari sini, tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya Lin Feng dan Lin Yu jika mereka bekerja sama. Ketika Xiaoyan mengarahkan pandangannya ke arah Lin Feng dan Lin Yu, kedua tetua itu juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Mata Xiaoyan dan Lin Feng bertemu. Namun, mereka merasa seolah-olah sedang diarahkan oleh dua pedang tajam yang tak terlihat. Segera, mata Xiaoyan tanpa sadar mengeras. Ekspresi terkejut muncul jauh di dalam matanya. Kedua tetua di depannya bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tingkat pemahaman diam-diam ini jauh melampaui pemahaman para tetua emas perak saat itu. Bolehkah aku tahu jika kalian berdua, informasi kami, Guli di sampingmu seharusnya sudah memberitahumu, kan? Kata-kata Xiaoyan baru saja keluar dari mulutnya ketika lelaki tua yang berbicara tadi menyela Xiaoyan. Dia baru saja melontarkan setengah kalimat ketika lelaki tua lainnya membuka mulut untuk berbicara. Urutan keduanya berbicara. Nada di tengah, dan bahkan timbre suara mereka sepenuhnya sama. Seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Hanya dengan mendengarkan suara mereka, mustahil untuk mengatakan bahwa kata-kata ini keluar dari mulut mereka berdua.
Kerjasama yang sempurna menyebabkan Xiao Yan merasa lebih serius terhadap Lin Feng dan Lin Yu di dalam hatinya. Ini hanyalah percakapan biasa. Jika mereka benar-benar berada di medan perang, dengan pemahaman diam-diam di antara mereka berdua, mereka akan dapat dengan mudah menghabisi Half di bintang 8. Pada saat ini, ketika dia memikirkannya lagi, kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua tadi kemungkinan besar diucapkan oleh keduanya pada saat yang bersamaan. Jangan bicara terlalu banyak. Tujuan kami. Ini menyebabkan hati Xiao Yan terasa merinding. Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua ingin mengambil tindakan sekarang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tangannya memegang suan berat hitam gelap sekali lagi mengerahkan kekuatan. Namun, napasnya menjadi agak tergesa-gesa. Xiao Yan saat ini memang agak terlalu lemah. Di sampingnya, Guli maju selangkah dan setengah menghalangi Xiao Yan di belakangnya. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia bahkan lebih jelas tentang kekuatan dua orang sebelum dia. Lin Feng dan Lin Yu tidak melakukan apapun terhadap Guli. Tatapan mereka yang seperti pisau berhenti sejenak di tubuh Guli. Bahkan ketika menghadapi setengah di bintang 8, mereka masih percaya diri mampu mengalahkan mereka. Setelah itu, mereka melihat ke arah Xiao Yan. Cara bicara mereka yang aneh membuat hati seseorang terasa merinding. Kedua orang ini benar-benar seperti orang yang sama. Metode semacam itu, kami tidak suka menggunakannya. Kami akan memberimu waktu 3 hari. 3 hari kemudian, kami akan menunggumu di sini. Itu hanyalah angan-angan Anda saja. Bagaimana jika aku menolak menerima tantanganmu? Xiao Yan mengerutkan kening. Kedua orang ini tampaknya memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Namun, Xiao Yan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sebagai juara kompetisi alkemis, kamu juga anggota generasi muda terkuat di kota kuno. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Saya menolak menerima tantangan Anda. Xiao Yan dengan tegas mencibir dan menyela kata-kata yang belum selesai mereka ucapkan. Kata-kata ini tidak menarik baginya. Itu hanyalah reputasi palsu. Tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Benar saja. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, kedua lelaki tua itu jelas terkejut. Dalam hati mereka, adik ipar mereka tercengang. Xiao Yan memandang mereka. Bahkan perubahan ekspresi mereka sama persis. Adapun kaisar setengah di sekitarnya, mereka juga menatap heran ke arah Xiao Yan. Ketenaran dan kekayaan adalah hal-hal yang mayoritas ahli tidak mau menyerah. Kadang-kadang, mereka bahkan lebih mementingkan ketenaran dan kekayaan daripada kehidupan mereka. Namun, Xiao Yan sebelum mereka adalah orang yang lebih peduli pada kenyataan. Qin Zhong, dia juga memiliki undangan kolam petir kekosongan. Jika kamu menolak menerima tantangan kami, maka kami akan pergi dan menemukannya. Hasilnya akan sama. Kamu mengancamku. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah dingin. Ekspresi Guli juga menjadi dingin. Dia tahu bahwa hubungan Xiao Yan dan Qin Zhong tidak biasa. Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Anda dapat memilih untuk menerima tantangan kami. Kali ini, lelaki tua terkemuka itu berbicara sendiri. Adapun lelaki tua lainnya, dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Di tangannya ada surat tantangan. Kemarahan sudah muncul di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi gelap dan serius seperti air. Hal yang paling tidak dia takuti adalah ancaman karena dia tidak mau menerima ancaman apapun. Hal yang paling dia benci tak lain adalah orang-orang yang mengancamnya. Guli mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan. Dia tidak yakin apakah Xiao Yan akan menerima tantangan itu. Namun, dia tidak ingin Xiao Yan menerima tantangan itu. Sekarang setelah kolam petir kekosongan akan dibuka, terlepas dari apakah Xiao Yan terluka atau kehilangan undangan kolam petir kekosongan, Xiao Yan tidak bisa membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya saat ini. Baiklah, aku menerima tantanganmu. 3 hari kemudian, aku akan berada di sini dan bertarung denganmu. Swoosh, suara angin bertiup terdengar. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menangkap surat tantangan. Angin kencang meniup rambut Xiao Yan. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan pertama antara mereka berdua. Xiao Yan menerima tantangan itu di depan semua orang. Lin Feng dan Lin Yu tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Keduanya berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Xiao Yan dengan dingin berteriak. Lin Feng dan Lin Yu mengangkat alis mereka secara bersamaan. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan pada saat bersamaan. Mata mereka dipenuhi keraguan. Taruhan. Suara acuh tak acuh Lin Feng terdengar. Seketika, tatapan semua orang beralih ke Xiao Yan. Orang ini benar-benar berani memikirkan taruhan mereka. Mungkinkah dia masih berharap untuk menang melawan mereka? Dibandingkan dengan dia, Lin Feng dan Lin Yu melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiao Yan.
Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang sebelum mereka segera membuka mulut dan berbicara pada saat yang bersamaan. Batalkan undangan kolam petir kekosongan. Bersambung ke bab selanjutnya.